kebahagiaan negeri akhirat. Seperti kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan, berbuat baik terhadap manusia. Abdul minallah, abdul minan, berbuat baik terus. Fastabiqul khairat. Karena Allah itu mengingatkan kepada kita yang lebih jauh. Karena negeri dunia ini yang sedang kita hadapi. Karena tadi kembali lagi bahwa kehidupan di akhirat hanya dua tempat. Pertama adalah surga dan kedua adalah neraka. Nah, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 70. Yang kedua, berbuat baik untuk manusia itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah lais." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7. Kalau kita berbuat baik, bukan untuk orang lain, akan menimpa ke diri sendiri. Apabila kita berbuat jahat, ya, bukan untuk orang lain, kejahatan akan menimpa diri sendiri. Wabi sohri wa yasri amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat qudrat dan hidayah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para mufti, termasuk keluarganya. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap. Pada pagi ini saya akan membahas tentang cara Al-Quran mengajak manusia berbuat baik. Menebar kebaikan sudah jelas menjadi kewajiban bagi tiap manusia dan perlu dipelihara sejak sedini mungkin hingga tua renta. Dengan kebaikan manusia bisa saling berbagi kebahagiaan, memberi banyak manfaat baik dirinya serta bagi orang lain. Namun terkadang dari kalangan manusia masih merasa ragu untuk menebar kebaikan tersebut. Sekecil apapun kebaikan masih sangkut pautnya dengan tidak yakin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, perintah berbuat baik di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Asbab ayat tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim dari Ayyub Al-Ansari bahwa dia berkata, ketika Islam telah berjaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Ansor berbisik kepada sesamanya, harta kita telah habis dan Allah Subhanahu wa taala menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali? Maka turunlah ayat ini, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 195. Abu Bakar Al-Jawzi menjelaskan bahwa
Ayat tersebut ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk berinfak dengan harta. Hal ini merupakan sarana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Idris As-Syafi'i berkata, jika ilmu menggulung di mata manusia dan engkau ingin menutupinya, tutupilah dia dengan kedermawanan. Ketahuilah, kedermawananlah yang mampu menutup segala aib. Tidak sedikit manusia yang tidak punya dosa dan kesalahan melaksanakan kemaksiatan, penuh dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan cara kita berbuat dosa, maksiat, tutupilah dengan cara kebaikan. Fastabiqul khairat. Tidak mungkin manusia tidak melakukan kemaksiatan dan kedosa. Sekelas Nabi Adam alaihissalam juga melakukan dosa. Apalagi kita bukan nabi, bukan rasul, bukan ustaz, bukan kiai. Pasti punya dosa dan kesalahan terhadap Allah. Betul Pak? Siapa yang tidak punya dosa? Saya tidak punya dosa. Sombong itu mah sama dengan Firaun. Aku Tuhan berapa? Padahal semua manusia itu punya dosa dan kesalahan. Qarun punya dosa, Qarun kan. Abu Lahab punya dosa, apalagi Abu Jahal sama punya dosa. Kita sebagai manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak daya dan tidak upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasti punya kesalahan dan dosa. Makanya tutupilah kesalahan dosa tersebut dengan banyak berbuat kebaikan, kedermawanan, infak, sedekah, amal jariah, zakat dan sebagainya. Insya Allah akan bertuti dengan kebaikan tersebut. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa usina kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Kenapa ayat tersebut? Wa ba'di ayatika Allahu darul. Suruh oleh Allah untuk mencari anugerah Allah, kebahagiaan di akhirat. Kenapa tidak di dunia dulu? Oh, karena di dunia sedang kita hadapi, Allah mengingatkan yang lebih jauh lagi pandangannya, bukan masa kini. Negeri akhirat itu negeri yang tidak mungkin kembali lagi. Karena di akhirat itu ada dua kembali. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Apakah kita bisa masuk surga atau masuk neraka? Wallahu a'lam. Itulah dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap saja meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah hamba ini ke dalam surga. Dan umat-umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Pak ingin masuk surga? Ingin? Yakin? Subhanallah. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Disediakan wanita yang cantik-cantik, usianya berapa? 33 tahun. Subhanallah. Lihat matanya seperti mata apa? Si mata hijau. Kalau saya dulu pernah ke Aceh, yang paling cantik katanya orang Aceh itu si mata hijau. Ini subhanallah luar biasa. Matanya betul kayak telur kan? Subhanallah hijau. Saya kemudian subhanallah. Saya sekali menanya, kedua kali pukul. Tapi hayatnya kita kadang-kadang. Subhanallah. Kenapa orang Aceh cantik? Ternyata adalah dia itu pernikahan percampuran antara orang Aceh dengan orang Portugis. Itu sebutnya si mata hijau. Subhanallah ya. Subhanallah luar biasa itu. Saya waktu tahun jangan 80 di sana di daerah apa namanya Tongah yang kena tsunami, penduduknya sekitar ada 1.000 orang di sana itu. Pak yang dimasuk
si mata hijau itu bisa yang paling cantik itu di tempat. Cuma sekarang itu sudah habis disapu oleh sinar. Kenapa disebut si mata hijau? Ya itu buat keseluruhan dari orang Aceh dan orang luar itu diskusi. Jadi si mata hijau. Bapak pilih si mata hijau? Alim. Alim dua kali tiga kali. Mungkin Ayo, sajalah manusiawi ya. Laut air dan manusia itu cantik bagi kita normalnya. Jadi kembali lagi, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat. Allah menyuruh kepada kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Seperti kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan, berbuat baik terhadap manusia. Abdul minallah, abdul minan. Berbuat baik terus. Fastabiqul khairat. Karena Allah itu mengingatkan kepada kita yang lebih jauh karena negeri dunia ini yang sedang kita hadapi. Karena tadi kembali lagi bahwa kehidupan di akhirat hanya dua tempat. Pertama adalah surga dan kedua adalah neraka. Kata Allah, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 70. Yang kedua, berbuat baik untuk manusia itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah lais." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7. Kalau kita berbuat baik, bukan untuk orang lain, akan menimpa ke diri sendiri. Apabila kita berbuat jahat, ya, bukan untuk orang lain, kejahatan akan menimpa diri sendiri. Pernahkah kita berbuat baik kepada orang lain? Insya Allah. Dan Allah membalasnya kebaikan. Pernahkah kita berbuat jahat kepada orang lain, menzalimi orang lain? Pernah. Apakah menzalimi diri sendiri? Betul. Cek orang-orang lamun berbuat jahat kepada orang lain, nanti sok ayah hukum karma. Karena iraha ya separah itu kan ada dosa yang kasih melaksanakan seperti ini. Akibat kamu dan dosa sebab ya. Benar Al-Quran kan, in ahsantum di ampun siku, wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dal akhirah. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya. Jangan dikira berbuat baik berdusta, bukan, beristri bukan, karena berbuat baik untuk kita berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat jahat untuk diri sendirinya, gitu. Cuma kadang-kadang kita masuk salah kaprah. Berbuat baik ya orang mereka pakai mesin ya, gitu kan? Semakin memang syariat seperti itu. Hakikatnya kita berbuat baik tentang diri untuk mensucikan diri kita sendiri. Subhanallah. Orang yang berbuat baik sudah tentu dibalas dengan kebaikan. Orang yang berbuat jahat sudah tentu akan dibalas dengan kejahatan. Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di surat 2 Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik sudah tentu dibalas dengan kebaikan pula. Hilangkan rasa ragu dalam dirimu untuk menebar kebaikan, sebab Allah akan menjamin balasan berupa kebaikan juga bagi yang melakukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman,
Hal jazaa'ul ihsana illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman yang sering dibaca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah yang kamu usahakan itu ya? Yang ketiga, yang berbuat baik memperoleh rahmat. Apabila kita berbuat baik akan memperoleh rahmat. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena orang masuk surga karena sering sholat. Tidak pernah lewat sholat. Puasa tidak pernah lewat. Tidak ketinggalan puasa sunatnya. Bukan, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Pak orang yang sholat masuk neraka. Orang yang sholat bagaimana? Orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau yang dusta mana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang berarti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang suka lalai. Itu jelas. Jadi masuk surga karena ridho Allah dan rahmat Allah. Kalau ada tidak pertolongan Allah tidak akan masuk surga. Kenapa? Orang yang tukang bohong, tukang talak, tukang cincang ternyata ada anjing kehausan. Dia dikasihkan minum air, dia diampuni dosanya dan masuk surga dengan rahmat Allah. Pak, ingat cerita apa? Yang telah membunuh 99 orang ditambah 100 orang, akibatnya dia karena dengan rahmat Allah masuk surga. Udah kira ahli ibadah pasti masuk surga? Belum tentu. Kemudian Pak ingat kisah Siswa yang rajin ibadahnya bisa menyembuhkan segala penyakit Pak. Penyakit apapun kalau datang ke kisah Siswa ya sembuh. Tetapi dengan tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Subhanallah. Subhanallah. Rajin kita sholat dengan minta tolong kepada Allah. Rajin kita saum, minta tolong kepada Allah. Rajin kita zakat, minta tolong kepada Allah. Subhanallah. Wajib kita laksanakan rukun Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai sombong. Artinya kita sering beribadah menyombongkan diri, keakur dengan orang lain, keakur dengan tetangga. Justru orang yang akan masuk surga dengan ridho dan rahmat Allah, dengan ridhonya Allah dan rahmat Allah akan masuk surga. Mudah-mudahan kita ahli pengajian di sini dan umat-umat Islam muslimat masuk surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang ketiga, yang berbuat baik memperoleh rahmat Allah tadi. Wala tursidu fil ardi ba'da islahnya wad'u haufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 50. Dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ada 4 tabiat dalam mengikat diri. Pertama, rakus, putus asa. Manusia tidak pernah lelah dari dan bosan memohon tambahan terus kebaikan materi berupa harta, kesehatan, kekuasaan, jabatan dan yang hal ini menunjukkan sifat cinta manusia kepada harta dunia. Dan materi ketika ditimpa kesusahan seperti kemiskinan, penyakit dan lainnya, mereka berputus asa dari rahmatnya. Hal ini pun menunjukkan lemahnya keimanan kita dalam hati. Sesungguhnya keimanan dan putus asa tidak mungkin bersatu dalam hati. Yang kedua,
keyakinan, dan perkataan yang bersih. Jika kenikmatan berhasil diraih kembali oleh orang-orang yang sedang putus asa, niscaya akan muncul aneka pengakuan, merasa paling berhak mendapatkan kenikmatan, bahwa kenikmatan adalah hasil upaya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kufur. Manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membalas kebaikan dengan keburukan. Jika mendapatkan kenikmatan, dia sombong dan ingkar, dan ketika mendapat kesusahan dia banyak berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa orang kafir akan mengakui Allah Ta'ala saat kesusahan dan tidak mengakuinya ketika dalam keadaan kelaparan. Yang terakhir, yang berbuat baik memperoleh kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik akan memperoleh kebaikan. Yakin? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum alladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini beroleh kebaikan, dan di bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Kalau kita ingin mendapat kebaikan, fastabiqul, berbuat baik, sholat, puasa, zakat, haji, laksanakan. Baik yang kita diwajibkan oleh Allah maupun yang disunatkan oleh Allah kita laksanakan, supaya kita berbuat kebaikan. Terus kita berpacu dalam kebaikan terhadap sesama manusia juga harus berbuat kebaikan, terhadap binatang juga berbuat kebaikan. Tidak boleh kita tidak berbuat kebaikan, agar kita memperoleh kehidupan di dunia ini, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang kita cari dengan doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman yang sama-sama harap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya dapat sampaikan. Cuma ala kadarnya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya untuk menambah wawasan ilmu kita. Kurang lebih mohon maaf, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.